Sekarang ini ada lebih dari 900 saham di Bursa Efek Indonesia. Bagaimana cara menentukan saham yang layak diinvestasi? Bagaimana cara menganalisa saham yang layak diinvestasi untuk jangka panjang, katakanlah untuk 5 tahun ke depan? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni di channel YouTube Moduit. Nah, kali ini saya ingin bercerita mengenai cara saya dan portfolio manager di Moduit itu menentukan saham yang layak investasi jangka panjang. Jangka panjang itu bisa lebih dari 5 tahun ya. Namanya adalah analisa fundamental. Dan di video ini kita akan bahas apa itu analisa fundamental di saham, kenapa penting, dan yang ketiga, lalu gimana sih cara kita menentukan saham-saham yang layak investasi? Yuk kita bahas. Analisa fundamental saham itu adalah metode untuk mengetahui kondisi kesehatan keuangan perusahaan, menentukan harga wajar sebuah perusahaan, dan melakukan proyeksi ke depannya dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi. Contoh. Misal kita melakukan analisa fundamental perusahaan Telkom. Kita dapat mengetahui bagaimana sih pendapatan Telkom itu, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Kalau terjadi kenaikan atau mungkin juga penurunan, disebabkan oleh apa? Nah, tentunya analisa fundamental itu menggunakan informasi laporan keuangan yang terbit bisa setiap kuartal dan juga setiap tahun. Laporan keuangan yang saya maksud adalah laporan laba rugi atau income statement, laporan neraca atau balance sheet, laporan arus kas, cash flow, dan laporan ekuitas atau equity statement. Nah, setelah itu kita bisa mengetahui kesehatan keuangan Telkom itu dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Ada loh namanya analisa liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, dan profitability ratio. Setelah itu, kita coba hitung berapa sih harga wajar sebuah perusahaan. Dalam finance, kita menyebutnya menggunakan valuasi saham. Ada banyak pendekatan atau metode yang digunakan untuk valuasi saham. Ada yang jenisnya present value model, ada yang namanya multiplier model, dan juga ada asset based valuation model. Nah, setelah kita tahu harga wajar Telkom, ya, kita dapat membandingkan apakah harga Telkom sekarang ini termasuk yang murah, yang wajar, atau mahal. Ya, kalau murah kita beli. Kalau wajar atau mahal, ya tunggu dulu aja deh. Kita cari alternatif saham lainnya, kan masih ada 900 lainnya. Nah, konsepnya dari analisa fundamental ini, kita tahu perusahaan mana yang sehat, berapa harga wajarnya, dan apakah harga saat ini termasuk terdiskon. Oke, sampai sini apakah sudah paham? Jika sudah paham, boleh kasih like-nya dulu dong. Kenapa investor perlu menggunakan pendekatan analisa fundamental? Keputusan investasi yang lebih objektif, sesuai dengan data dan faktanya. Karena apa? Dengan memahami fundamental perusahaan, investor itu dapat memilih perusahaan yang memang punya prospek ke depannya kayak apa. Kedua, mengurangi risiko. Analisis fundamental itu dapat membantu investor untuk menghindari perusahaan-perusahaan yang memiliki masalah keuangan atau risikonya tinggi. Setidaknya, Anda akan terhindar dari saham-saham yang kinerjanya buruk. Yang ketiga, untuk mengelola portofolio investasi. Dengan memahami fundamental perusahaan, Anda sebagai investor itu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih objektif. Kapan harus beli, kapan harus jual, kapan hold atau tahan sahamnya. Analisa fundamental ini dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Contoh, yang pertama ada growth investing. Yang namanya juga growth investing, yaitu fokus pada saham-saham yang memiliki pertumbuhan lebih tinggi dibanding kompetitornya. Basicnya masih tetap pakai laporan keuangan. Investor growth itu melihat atau condongnya itu ke pertumbuhan yang akan datang, future. Nah, value investing itu fokusnya pada saham-saham yang sehat dan harganya lebih murah dibandingin dengan harga wajar perusahaan tersebut. Value investing itu kecenderungannya lihat yang lalu dan sekarang. Nah, dividend investing ini fokus pada saham-saham yang rutin bagi dividen dan berapa besar dividen yang dibagikannya. Dividend investing ini juga cenderungnya lihatnya yang dulu dan yang sekarang. Nah, apakah Anda lebih suka growth investing, value investing, atau juga dividend investing? Silahkan tulis di kolom komentar.
Jika Anda ingin tahu lebih banyak mengenai layanan penasihat investasi dan juga produk-produk investasi, maka Anda dapat berkonsultasi dengan ahlinya atau Gulf Advisor di Moduit. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Moduit, investasi reksadana, obligasi, saham, aman, mudah, dan terpercaya.